bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oras, Salum, selamat pagi, dan salam bahagia untuk kita semua. Selamat Apen, salam sehat, dan tetap semangat. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus sangat pengasih dan peduli bagi kita. Sahabat yang baik hati, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini, Rabu tanggal 8 Desember 2021, yaitu tertulis dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat 9. Demikian dikatakan sabda Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai Putri Sion, bersorak-sorailah, hai Putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Molo di hata bata, didok bibeltai songonon. Maria ia situtu maho ale boru Sion. Marolo polo maho ale boru Jerusalem. Idama naroma rajam tumopoto partigor ibana jala si parmona. Na serep dorohana jala marsi hudul di halode dohot di anak ni halode ina-ina. Itap ni ido sahatna hata ni Tuhan. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Zakaria dan Nabi Hagai hidup di zaman yang sama, yaitu zaman bangsa Israel sudah kembali dari masa pembuangan di Babel. Ketika pulang ke Yerusalem, mereka mendapati bait Allah sudah hancur dan mereka memang akan membangunnya kembali. Arti nama Zakaria adalah Allah mengingat. Zakaria membawa pesan bahwa meskipun keadaan Yerusalem tengah porak-poranda, Allah tetap mengingat umatnya. Allah akan menggenapi janjinya walaupun karena penghukuman Allah keadaan tengah hancur lebur. Tetapi harapan tetap ada karena Allah menyertai umatnya yang bertobat. Zakaria bahkan memberikan janji tentang kedatangan Mesias yang sangat unik. Mesias itu adalah Raja yang akan datang dengan menunggang keledai. Ia lebih lembut dan membawa berita damai yang akan diberitakan sampai kepada semua bangsa. Seorang raja tidak bisa menunggang keledai. Biasanya raja menunggang kuda yang gagah perkasa dan dengan kekuatannya akan mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi ternyata cara Allah lain dengan cara manusia. Saudara yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersorak-sorak
tentu adalah ungkapan rasa bahagia dan syukur atas sesuatu peristiwa atau sesuatu yang kita dapatkan. Kedatangan Raja kepada kita adalah sukacita besar, sebab seorang Raja mau menjumpai kita. Apalagi yang datang itu adalah Raja kekal yang adil dan jaya. Kitab Zakaria mengatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Dia dengan lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maria ia situtu maho ale poru Sion, marolo polo maho ale boru Jerusalem. Idama naro marajam tumopoto partigor ibana jala si parmona. Naserep dorohana jala marsi huddul di halode dohot di anak ni halode ina-ina. Itulah nubuat yang digenapi ketika Tuhan Yesus dieluk-elukkan di Yerusalem dan orang banyak berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Matius pasal 21 ayat 9. Tuhan Yesus datang sebagai Raja Israel, bagaikan seorang raja yang begitu mencintai rakyatnya, sampai ia rela mengorbankan dirinya sendiri agar rakyatnya beroleh keselamatan. Sudah pasti rakyatnya akan menaati sang raja dengan kecintaan. Kita dahulu pelanggar-pelanggar hukum Allah yang seharusnya mati, tetapi telah beroleh keselamatan karena pengorbanan Tuhan Yesus. Ketika kita masih berdosa, Tuhan Yesus mati bagi kita. Dia yang tidak berdosa rela dijadikan untuk menerima hukuman kita, dan sebaliknya kita dijadikan benar oleh karena kesalehannya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat 8. Allah membuat Yesus yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Kehadiran Allah dan Mesias membuat umatnya bersorak bersukacita. Yesus hadir sebagai Raja yang lemah lembut. Pada khotbah di bukit, Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 5 dan ayat 9. Sebagai Raja lemah lembut yang mewarisi dan bertahta atas Yerusalem baru, yang mewakili keseluruhan umatnya yang tinggal di bumi yang diperbaharui oleh Sang Mesias sendiri. Kristus sebagai Raja damai hendak memerintah atas umatnya sebagai anggota kerajaan Allah. Dalam damai sejahtera, dalam keadilan dan dalam kebenaran. Ia yang mengajar orang-orang untuk lemah lembut, dan kini ia sendiri menunjukkan apa arti kelemah lembutan sebagai Mesias yang menderita, sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kelemah lembutan Yesus membuat orang-orang heran. Kalau Dia Tuhan, mengapa Ia tidak menghancurkan saja kerajaan Romawi yang menindas Israel? Kalau Ia berkuasa,
Kenapa ia menahan diri dan tidak melawan saat pasukan Romawi hendak menangkapnya? Kalau dia Tuhan, kenapa ia tidak menyelamatkan diri dari hukuman salib? Kalau ia anak Allah, mengapa tidak turun dari salib dan menyelamatkan diri? Kelemah lembutan Yesus justru adalah kekuatan di dalam derita salib. Jalan yang Yesus pilih bukan agresi militer. Ia memilih jalan taat menderita untuk mengorbankan diri. Padahal ia punya kekuatan untuk menaklukkan semua kuasa Romawi, tapi memilih tetap tekun memikul salib. Maukah kita mengikuti jejak yang ditinggalkan Kristus bagi kita? Menjadi lemah lembut bukanlah pamer kekuatan atau kegemulaian, tetapi kekuatan yang terkendali untuk taat menggenapi maksud ilahi. Ini bukan tentang pencapaian diri, melainkan menggenapi rencana ilahi. Bukan pula pencitraan yang palsu, tetapi menjadi citra Allah yang dipulihkan serupa dengan Kristus. Bahkan jika jalan yang dipilih mesti menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus sebagai murid sejati, maukah engkau dan saya mengikut Dia? Maukah menjadi murid Tuhan yang bergantung pada anugerahnya yang lemah lembut daripada bersandar pada kekuatan diri yang rapuh dan angkuh? Marilah kita taat kepada Tuhan, bukan karena takut hukuman, melainkan karena kita mencintainya. Biarlah kita juga boleh meneladani pola yang sama ketika kita menjalankan otoritas kita terhadap orang lain. Karena itu, bersorak-soraklah, karena Dia telah datang menjadi Raja yang adil dan jaya, serta penuh dengan kelemah lembutan. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur, ya Tuhan Allah, yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih anugerah kasih-Mu Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami selalu berserah kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup di dalam kerendahan hati, di dalam kelemah lembutan, untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Inilah yang kami lakukan Tuhan sesuai dengan firman-Mu yang Tuhan perdengarkan bagi kami pada hari ini. Berkati kami Tuhan di setiap pekerjaan kami, di setiap langkah kami, di setiap rencana kami. Kami selalu berserah kepada Tuhan di dalam kerendahan hati untuk melakukannya, agar hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan menyertai kami selalu. Terpujilah nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak berdoa memohon kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Oras.